Bidadari, chapter 45. Itu saja isinya. Ternyata tidak seperti yang kubayangkan. Mereka menerima begitu saja tanpa melakukan perlawanan apapun. Tenang rasa di dalam hati Reiko ketika dia menutup telepon dan Sandi sudah mengatakan dia tidak akan lagi menguntitnya. Ya, walaupun tidak setiap waktu dia diikuti, tapi tetap saja kalau ditunggu setiap pulang kerja, tetap menyebalkan untuk Reiko. Baiklah, sekarang aku akan mengecek dulu surat perjanjian itu. Reiko baru ingin membuka laptopnya lagi dan mengecek emailnya. Dret, dret. Suara getaran di meja itu pun kembali mengganggu. Akhirnya dia menghubungiku. Senang hati Reiko ketika dia melihat nama di layar ponselnya. Bi, aku senang kamu hubungiku. Saat gawainya sudah menempel di telinganya, kalimat itu terlontar dari bibir Reiko dengan senyumnya yang merasa lega. Apa kamu sudah mendapatkan jalan keluarnya? Brigita tidak berbasa-basi menanyakan bagaimana kabar Reiko. Apakah dia sudah makan atau belum? Bagaimana urusannya hari ini? Atau minimal meminta maaf karena keributan yang mereka buat. Dia langsung pada inti pembicaraan. Kamu gak pakai basa-basi dulu sama aku. Jelas saja ini membuat Reiko agak kecewa. Ditelepon hanya untuk ditanyakan pekerjaannya. Kita bukan pacaran baru sehari, 2 hari, ataupun sebulan 2 bulan, sehingga aku harus berbasa-basi denganmu. Tapi kita sudah lebih dari itu. Apa aku harus menanyakan sesuatu seperti anak SMA pacaran? Ya, setidaknya kamu bisa menanyakan dulu bagaimana kondisiku. Sudahlah, kamu belum menemukan caranya bukan? Aku sudah mendapatkan modalnya. Percaya tidak percaya sebenarnya Brigita. Tapi di ujung sana dia sudah tersenyum sambil bicara. Meminta pada kakekmu akhirnya. Tidak, Bi. Aku sudah mengatakan padamu kalau aku tidak mau pinjam dan meminta pada kakekku. Mengemis padanya. Tidak seperti itu, Bi. Lalu, dari mana orang gila yang memberikanmu pinjaman sebesar itu? Apa kamu mau menipuku? Tidak. Tapi Pak Leko yang minjamkannya. Menantunya yang minjamkan sebetulnya. Apa? Kita bicarakan nanti aja ya. Aku akan kembali ke apartemen sekarang. Aku menunggumu di sana. Dan satu hal lagi, apa papaku memintamu untuk selalu menaruh mobil di basement? Iya, untuk menghindari dari kakekmu. Dan sekarang bukannya kamu mau menjemputku? Aku memang mau menjemputmu. Tapi aku rasa papaku tidak akan mengizinkan itu. Kamu tahu kan, kalau kita datang berdua ke apartemenku, bagaimana jika ada yang melihatnya? Hahaha, Reiko, apa kamu lupa? Kalau tadi pagi kamu yang menawarkan diri. Aku tidak mungkin lupa, Bi. Tapi tadi ada pembicaraan cukup alot antara papaku dengan aku. Bagaimana kalau kita bicara nanti saja di apartemen? Aku akan kembali sekarang dan menunggumu di dalam. Ya sudah, kalau mau begitu. Telepon sudah dimatikan oleh Brigita, membuat Reiko bisa menghempaskan napas pelan. Tapi dia tidak lagi mengecek apa yang tadi mau dikerjakannya itu. Aku nanti mempelajarinya di ruang kerjaku sajalah. Sekarang pulang dulu saja. Lagian aku harus sampai duluan sebelum B. Aku tidak tahu kertas apa yang dia tulis di sana. Reiko teringat sesuatu yang tadi diletakkan di kamarnya oleh Aida. Kertas yang membuatnya cukup penasaran dan memilih untuk cepat-cepat kembali ke apartemennya. Dia tidak mau sampai ada keributan baru dengan wanita yang sangat dicintainya itu. Apalagi hubungannya dengan Brigita juga belum terlalu baik. Wanita itu seakan masih belum percaya dengan yang dikatakan Reiko. Syukurlah aku sampai lebih dulu daripada B. Dan perasaan Reiko jadi lebih baik ketika dia membuka pintu apartemennya, di dalamnya masih kosong. Lagi pula, kalau Brigita memang sampai lebih dulu, dia pasti akan ribut sekali dan menelepon Reiko berkali-kali. Baiklah, aku harus mengamankan kertasnya dulu. Reiko tak menunggu lama. Saat sudah masuk ke dalam apartemennya, tujuannya adalah lantai 2 kamarnya, tempat di mana dia melihat sendiri kalau Aida menaruh sesuatu di kamarnya itu. Secari kertas, dan itulah yang sekarang dipegangnya dan sedang dibacanya. Maaf, aku tidak mengganti spraynya. Aku hanya merapikannya saja, karena aku tidak tahu di mana harus mengambil spraynya, dan aku tidak tahu berapa kali dalam seminggu harus ganti spray. Jadi dia hanya ingin memberitahukan ini. Ada senyum tipis di bibir Reiko membaca apa yang tertera di kertas tersebut. Aku pikir dia mau menulis apa, hanya menanyakan spray.
Yang satu itu memang Reiko tidak memberikan pesan-pesan padanya. Karena itulah wajar jika Aida memang tidak tahu. Masih berada di kamarnya dan masih memegang kertas itu. Aku singkirkan ini dulu saja dan mungkin aku memang harus menjelaskan kepadanya. Reiko sampai geleng-geleng kepala. Harusnya dia mencari di ruangan walk-in closet. Sudah jelas di sana ada bed cover dan juga spray. Tak salah memang Reiko bicara begini. Tapi Aida memang tidak buka-buka sama sekali. Dia tidak mau mengambil apapun yang ada di sana walaupun spray itu memang ada di sebuah lemari kaca. Jadi terlihat dari luar. Tapi apakah Aida yang sedang bersih-bersih harus mengamati satu persatu lemari kaca itu? Tidak kan? Apalagi memang dia muak sekali untuk berlama-lama di kamar itu. Kalau bukan karena adik-adiknya, dia tidak akan pernah mau melakukan hal ini. Biar aku perjelas sajalah, supaya dia tidak menulis seperti ini lagi. Kalau B yang sampai duluan, bisa ngomel lagi dia. Setelah memperingatkan dirinya soal ini, Reiko yang tadi sudah menaruh tasnya sembarangan di kamar itu, dia pun berjalan keluar setelah tadi juga mengantongi lembaran kertas yang ditaruh oleh Aida di kamarnya. Dia tidak menyimpannya di meja lagi, tidak membuangnya juga, tapi kini justru malah melangkahkan kakinya menuruni tangga. Oh iya, apa yang dia belanjakan hari ini ya? Reiko pun menuju ke arah dapur. Dia ingat sesuatu tentang Aida sehingga mengeceknya di sana. Dia sudah makan belum ya? Tapi di sini tidak ada bekas-bekas makanan. Reiko mengamati semua isi di dapur itu. Memang tidak ada satupun yang terlihat kotor. Mungkin nanti aku cek dulu apa dia makan sesuatu atau tidak. Ya, karena tadi dia tidak lagi melihat CCTV kan? Sudah terlalu sibuk dengan Sandi dan tak lama kekasihnya menelpon. Tapi di sini tidak ada belanjaan online apapun, hanya yang kemarin saja. Reiko jujur saja bingung, apakah Aida sudah makan atau belum. Kalau dia sakit, dia akan menyusahkanku. Apa iya? Dia cuma makan makanan yang dibawanya ke kamar dan air putih itu. Reiko tak tahu, tapi dia ingin cepat-cepat ke kamar Aida untuk menanyakan ini. Lagi pula, dia ingin mengkonfirmasi sesuatu soal kertas itu, bukan? Namun sayangnya, sebelum dia melakukan itu, seseorang memasukkan pin apartemen yang membuat dirinya berdiam di tempat. Saat seorang wanita masuk dan melihatnya, baru saja keluar dari dapur. Jangan bilang kau mau langkah ke sana, mau pergi ke kamar ya sayang.